لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, merupakan nikmat besar di malam hari ini, di malam yang ke-25 Allah kumpulkan kita di dalam rumahnya, di dalam masjid yang mana tujuannya adalah semata-mata untuk beriktikaf, mencari daripada anugerah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap insyaallah kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar yang dinyatakan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bulan Ramadan ini adalah tentunya bulan yang sangat identik dengan Quranul Karim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tadi dibacakan oleh Ustaz Hidayat, Allah berfirman di dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah nyatakan bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah turunkan di dalamnya Al-Quran, yang mana tujuannya Al-Quran tersebut diturunkan oleh Allah bukan cuma sekedar untuk dibaca, tapi untuk kita pahami dan kita jadikan tuntunan dalam kehidupan kita. Makanya Allah waktu menyatakan ayat tersebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, Allah nyatakan hudan linnas, yang mana tujuan daripada Al-Quran tersebut adalah hudan, petunjuk bagi manusia. Nah tentunya Bapak Ibu sekalian, bagaimana bisa jadi petunjuk kalau kita nggak memahami maknanya? Kalau kita cuma sekedar baca, cuma nggak tahu arti, tidak tahu makna, lalu bagaimana bisa jadi tuntunan hidup kita? Maka seakan-akan Allah menginginkan kepada kita, ya al-ahbab, sebagai hamba-hambanya, diturunkan Al-Quran kepada kita agar kita pelajari itu Al-Quran, kita jadikan benar-benar tuntunan kehidupan kita. Sebab subhanallah, sudah terbukti dan sudah pasti, setiap orang yang menjadikan Al-Quran tuntunan hidupnya, maka dia bakal menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Al-Quran gak mungkin menunjukkan kepada hal yang buruk. Al-Quran gak mungkin menunjukkan kepada seseorang untuk melakukan maksiat. Yang ada justru membimbing orang menjadi hamba yang taat dan patuh pada Allah. Subhanallah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup ambil pelajaran kisah masuk Islamnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, sebelum dia memeluk Islam, dia kumpul di Darun Nadwa. Darun Nadwa ini Bapak Ibu sekalian adalah tempat perkumpulan pembesar-pembesar Mekah di depan Ka'bah. Jadi dulu Abu Jahal, Abu Lahab, Ash bin Wa'il, Walid ibn al-Mughirah, pembesar-pembesar kufar Mekah itu memilih tempat yang strategis di depan Ka'bah sehingga bisa memantau orang yang tawaf, bisa melihat bagaimana pergerakan orang yang melakukan aktivitas di sekitar Ka'bah. Ini tempat ini hanya diduduki oleh pembesar-pembesar Mekah. Adapun awam Mekah, orang-orang miskin yang ada di Mekah itu dilarang duduk di situ. Ini hanya pembesar. Nah, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, kala itu dia termasuk orang yang paling muda yang diizinkan duduk bersama pembesar Mekah. Kala itu usia Sayyidina Umar ibn al-Khattab kala itu hadirin masih jauh, di bawah 40 tahun, mungkin 30 tahunan. Sebab usia Sayyidina Umar sama usia Nabi bedanya 10 tahun, Pak. Nabi lebih tua 10 tahun dibandingkan Sayyidina Umar. Jadi saat Nabi diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun, Sayyidina Umar kala itu umurnya baru 30 tahun. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mendakwahkan Islam, tentunya ini ditentang oleh pembesar-pembesar Mekah. Jadi bahan obrolan di Darun Nadwa isinya cuma memprovokasi orang kepada untuk memusuhi Nabi Muhammad. Dan di antaranya orang yang terkena provokasi tersebut adalah Umar ibn al-Khattab. Gimana ya enggak hadirin? Abu Jahal kalau udah duduk sama teman-temannya itu orang-orang di Darun Nadwa, ceritanya bang, Muhammad ini telah menyalahkan agama kita. Muhammad telah menyalahkan ajaran kakek moyang kita. Muhammad menyalahkan Tuhan kita. Muhammad mengaku sebagai nabi. Terus tiap hari itu yang diisi oleh Abu Jahal kebencian pada Rasulullah. Wa Umar ibn al-Khattab kala itu masih muda hadirin. Kita tahu anak muda kalau dipanasin sedikit lebih cepat naiknya ya emosinya ya. Jiwa muda sebabnya hadirin. Kalau orang tua kan mungkin mesti berpikir, nih dampaknya gimana, apa yang harus saya lakukan. Sebab yang namanya orang tua kalau melakukan apapun mesti mikir dulu. Tapi kalau anak muda nggak pakai mikir, jalanin dulu baru mikir dia. Nah Umar ibn al-Khattab kepancing. Bilang ini Abu Jahal tiap hari cerita tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Marah Sayyidina Umar. Termakan dengan provokasi terprovokasi daripada Abu Jahal. Pulang ke rumah hadirin, apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Kali itu Nabi dakwahnya masih sembunyi-sembunyi, Bu. Nabi dakwah belum terang-terangan. Nabi kalau ngajarin agama Islam di mana? Di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Nah, Arqam bin Abil Arqam ini sahabat Rasulullah yang rumahnya Bapak Ibu sekalian, kala itu adalah di antara Bukit Sofa dan Marwah, tempat orang sa'i itu dulu adalah pemukiman, pasar pemukiman. Nah di antaranya di situ ada rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Nah Nabi Muhammad dakwah di situ, di rumah Arqam ini. Itu banyak sahabat-sahabat yang baru memeluk Islam, pengen belajar tentang Islam itu duduk di rumah Arqam bin Abil Arqam. Wah Umar ibn al-Khattab nggak tahu hadirin, sebab tersembunyi. Sayyidina Umar ibn al-Khattab kala itu pulang ke rumah langsung mengambil pedang dan dihunuskan pedangnya. Untuk apa? Untuk membunuh Rasulullah. Tuh lihat. Ya, ini jahatnya provokasi kayak begini hadirin ya. Abu Jahal mah ketawa-ketawa doang hadirin. Cuman yang orang yang di bawah ini yang kena makan provokasi, dia ngamuk. Ini Sayyidina Umar mengamuk hadirin. Dihunuskan pedangnya, dia keluar dari rumah mencari di mana Nabi Muhammad. Dia bilang ini tiap hari Muhammad selalu menyalahkan agama kita, menyalahkan kakek moyang kita. Biar saya tuntaskan sudah, biar saya bunuh Muhammad, biar nggak ada lagi orang menyalahkan agama kami, kata Umar bin al-Khattab. Cuman Sayyidina Umar nggak tahu di mana Rasulullah. Itu dihunuskan pedang, cari hadirin dengan emosi yang meluap-luap. Dan kala itu Bapak Ibu sekalian orang-orang Arab, kalau udah menghunuskan pedang Pak, maka itu pedang anti balik ke sarung sebelum makan korban. Mesti ada korban dulu baru balik ke sarungnya. Makanya orang-orang Mekah waktu melihat Sayyidina Umar hunusin pedang pada kabur semuanya. Kenapa? Takut jangan-jangan dia yang diincar sama Umar bin Khattab. Melihat Umar bawa pedang, lari ke sana, lari ke sini, khawatir semuanya. Cuman orang-orang yang merasa aman, anda nggak punya masalah sama Umar, berani jalan depan Sayyidina Umar. Di antaranya ada satu orang tua. Waktu Sayyidina Umar lewat, ditegur Sayyidina Umar. "Ya Umar, ila aina turid? Mau kemana engkau bawa pedang?" Kata Umar bin Khattab, "Saya lagi nyari Muhammad." Dibilang, "Kenapa kau cari Muhammad?" "Biar saya tuntaskan urusan Muhammad, biar nanti nggak ada lagi orang menyalahkan orang tua kami dan kakek moyang kami." Katanya orang tua, "Ya Umar, sebelum kau cari Muhammad entah di mana dia saat ini, mendingan kau urus dulu keluargamu tuh." Dibilang, "Siapa?" "Itu saudarimu Fatimah binti Khattab. Itu Fatimah udah masuk agama Muhammad. Kau benahi dulu dia, baru cari Muhammad." Bilang, "Oh begitu, ya sudah." Berangkat Pak ke rumah Siti Fatimah binti Khattab. Di depan rumah Sayyidina Umar mendengar Siti Fatimah lagi belajar baca Quran, lagi membaca nih ayat suci Al-Quran. Dulu Al-Quran belum menjadi mushaf kayak sekarang Pak.
Al-Quran dulu masih lembaran-lembaran, masih kadang di pelepah kurma diukir, kadang di kulit ditulis. Nah kala itu Siti Fatimah punya tulisan Al-Quran kurang lebih ada berapa ayat di secari kain. Maka waktu Sayyidina Umar di depan rumahnya mendengar Siti Fatimah sedang baca Al-Quran, marah, didobrak hadirin pintu rumah Fatimah. Dapetin Siti Fatimah lagi memegang lembaran isinya Al-Quran. Kata Sayyidina Umar, "Galia Fatimah as-sabati, ente dia masuk agama Muhammad?" Maka Siti Fatimah mengatakan, "Naam ya Umar." "Iya ya Umar." "Memang kenapa?" Marah Sayyidina Umar, Pak, ditampar Siti Fatimah. Fatimah binti Khattab waktu ditampar terjatuh sampai keluar darah, saking kencangnya tamparan Umar bin Khattab. Begitu keluar darah dari bibirnya Fatimah, timbul rasa kasihan dari Umar bin Khattab. Duduk depan Fatimah, ingin minta maaf, cuman pengen tahu apa yang kau pegang ya Fatimah, apa yang ada di tanganmu ya Fatimah. Maka dijawab oleh Fatimah, "Hadza kalamullah, ini firman Allah, Al-Quran." Kata Umar bin Khattab, "Bolehkah kau pinjamkan kepada saya?" Dia bilang, "La, li'annaka najis." Sebab engkau dalam keadaan najis. Sebab orang jahiliyah, bapak ibu sekalian, nggak ngerti istinja, makanya najis-najis saja. Makanya Siti Fatimah bilang, "Ente najis, nggak boleh megang nih." Dan kala itu belum ada syarat wudu, hadirin. Belum ada syarat wudu. Syarat wudu itu pas datang syarat sholat, baru syarat wudu. Syarat sholat itu 10 kenabian atau 3 tahun sebelum hijrah. Nah syarat wudu di situ. Nah ini sebelumnya ya, masih awal-awal. Jadi pikiran orang Arab itu kalau bersuci artinya mandi, bersihkan diri. Maka kata Siti Fatimah, "In li'annaka najis." Kau dalam keadaan najis. Kata Sayyidina Umar, "Kalau gitu ya sudah, saya mandi dulu." Pergi ke belakang mandi, Pak. Udah bersih, dibasuh seluruh tubuhnya. Datang lagi kepada Fatimah. "Galia Fatimah, tolong berikan lembaran tersebut." Dikasih oleh Fatimah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab waktu membaca itu ayat yang terdapat di dalam kain tersebut, bukan 30 juz, juga bukan 1 juz, juga bukan murni 1 surah, sempurna 1 surah, cuman penggalan ayat, cuman beberapa ayat dari 1 surah tersebut dibaca oleh Sayyidina Umar. Ayat pertama, kedua, cuman dia baca dengan pemahaman makna, bukan tahu arti doang, Pak ya. Kalau tahu arti beda dengan paham makna, Bu. Kalau tahu arti, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu arti. Tapi kalau makna diresapi dalam hati, dipahami maknanya, diresapi dalam hatinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Kalimat Maha Pengasih itu direnungkan maknanya bagaimana, Maha Penyayang itu direnungkan seperti apa. Nah Sayyidina Umar waktu baca ayat tersebut, dia baca dengan pemahaman makna. Subhanallah, begitu dibaca tuh berapa ayat, netes air mata, hadirin. Umar bin Khattab yang seumur hidup gak pernah netesin air mata, waktu baca ayat tersebut netes air matanya, tersentuh. Terus nengok pada Fatimah, "Ya Fatimah, ini bukan buatan manusia nih." Kata Fatimah, "Memang betul ya Umar, ini firman Allah." Kata Sayyidina Umar, "Kalau begitu di mana Nabi Muhammad? Unjukkan saya." Kata Siti Fatimah, "Buat apa kau cari Nabi Muhammad ya Umar?" Dia bilang, "Saya ingin memeluk Islam dari tangan dia langsung." Hidayah datang ya. Cuman baca berapa ayat, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Makanya berangkat, hadirin. Kata Fatimah, bilang, "Ya Umar, saat ini Nabi ada di rumahnya Arqam bin Abil Arqam." Berangkat, Bu. Pedang gak jadi dimasukin sarung oleh Umar bin Khattab. Berangkat langsung ke rumah Arqam bin Abil Arqam. Begitu masuk, diterima sama Nabi Muhammad, dia meluk Islam, hadirin. Ternyata adik laki-laki Umar bin Khattab yang bernama Zaid udah duluan masuk Islam. Zaid ibn al-Khattab, adik Sayyidina Umar. Waktu masuk Islam, Zaid langsung datang menghampir kakaknya, dipeluk sambil berkata, "Galia Umar, terus terang ternyata ente yang dimaksud dalam doanya Nabi Muhammad." "Kenapa ya Zaid?" "Sebab Nabi Muhammad beberapa hari belakangan ini selalu doa, Allahumma aidil Islam bi ahadi umarain."
Ya Allah, perbantukan Islam, perkuat Islam dengan salah satu dua Umar. Ternyata Umar yang maksud adalah Umar bin Khattab. Engkau hai kakakku. Siapa yang Umar satu lagi? Yang satu lagi sebenarnya bukan Umar, namanya Amr. Siapa itu? Abu Jahal, Amr bin Hisham. Jadi Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Ternyata Umar bin Khattab yang dapat, hadirin. Subhanallah. Maka dipeluk oleh sang adik. Kata sang kakak, kata Sayyidina Umar, ya Zaid, sabaqtani fil Islam. Zaid, ente duluin aneh masuk Islam. Tapi ingat ya Zaid, pegang ucapan saya bakal mengungguli engkau di hadapan Allah setelah ini. Itu kala itu Bu, Sayyidina Umar tuh adalah orang yang ke-40 memeluk Islam. Jadi baru 40 orang tuh. Dia nomor 40-nya Umar bin Khattab. Ya. Tapi lihat hadirin, begitu dia merujuk kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, apa hasilnya? Hasilnya Sayyidina Umar bin Khattab adalah salah satu orang yang dijamin masuk surga tanpa dihisab. Berkat apa? Berkat memegang teguh apa yang terdapat pada Al-Quran. Bahkan lebih hebat dari itu hadirin. Itu Nabi Muhammad kalau ngomong, berbicara tuh, kalau melihat Sayyidina Umar, Nabi langsung bilang, ada Umar ibn al-Khattab. Iza salaka Umar fajjan, salaka syaitan fajjan akhar. Inna syaitan la yafir min dhilli Umar. Ini Umar bin Khattab kalau lewat satu gang, syaitan cari gang lain, Pak. Kenapa? Syaitan takut lihat bayangan Sayyidina Umar. Ya, melihat bayangan Sayyidina Umar kabur, gimana lihat mukanya? Ya, bukan karena muka Sayyidina Umar serem ya, lah. Muka Sayyidina Umar indah, ganteng hadirin. Cuman kenapa syaitan lari? Sebab Sayyidina Umar adalah orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Ya, pahami makna Al-Quran. Makanya hudan linnas. Dan juga kalau kita mau kasih contoh yang mudah Bapak Ibu sekalian, ilustrasi yang mudah, ya, gimana sih Al-Quran itu? Ini seperti seorang raja membeli 3 orang budak. Ya, seorang raja membeli 3 orang budak. Dibeli 3 orang budak ini. Tentunya budak yang baru ini kan dia belum tahu apa yang harus dilakukan di istana, apa pekerjaannya, apa yang harus dikerjakan oleh dia, kapan dia boleh istirahat, kan dia nggak tahu. Makanya raja kumpulkan dulu nih, di briefing dulu sama raja. Cuman raja nggak usah pusing-pusing, dikasih aja lembaran peraturan dalam istana dan tugas budak-budak ini. Kata raja, ini lembaran isinya peraturan buat kalian, hai budak-budakku yang baru, kalian baca, pelajari, jalankan. Budak yang pertama waktu menerima surat peraturan dari raja, dibaca, dipahami. Kalau dia nggak paham, nanya sama seniornya, maksudnya apa, saya harus bagaimana, ya, sampai dia paham semua, kemudian dijalankan. Tugasnya dilaksanakan, bangunnya jam sekian, pekerjaannya jalan rapi, hadirin. Sedangkan budak yang kedua Bapak, dia baca, kemudian digulung, masuk kantong, nggak dikerjain. Ya. Dia tertulis bangun tidur harus jam 5, dia bangun tidurnya jam 9 pagi. Ya. Disuruh nyapu, dia malah bukan nyapu, malah tidur-tiduran. Ya. Arti dia baca, cuman tidak diamalkan. Sedangkan budak yang ketiga lebih parah lagi. Ya. Waktu dapat lembaran dari raja, bukan dibaca, cuman digulung, masukin kantong, selesai. Ya. Dia nggak baca lagi nih. Ini kira-kira dari 3 orang budak ini Pak, Bu, nomor 1 kira-kira yang menjalankan tugas pantas nggak dapat hadiah? Pantas ya. Tip nomor 2 sama nomor 3 pantas nggak dapat hadiah? Enggak. Dapat hukuman? Pantas. Nah begitu juga nih hadirin. Itu lembaran tuh yang dikasih sama raja, ibaratnya itu Al-Quran, panutan, pedoman buat kita dalam kehidupan kita ini. Ada orang baca Quran, dipahami makna dan diamalkan. Yang kayak gini pantas dapat pahala, pantas dapat sorga, pantas dapat ampunan. Kalau yang satu lagi hadirin baca Quran cuma tetap dilanggar. Ya. Ini contoh kata Nabi dalam hadis, kam min talil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran tapi Al-Quran malah melaknat dia. Artinya bukan dapat pahala, justru Al-Quran melaknatnya. Gimana hadirin contohnya? Contoh, dia baca ayat tentang laknatnya Allah kepada pemutus tali silaturahmi.
Dia mutusin tali silaturahmi. Dia baca Quran tapi tetap mutusin tali silaturahmi. Dia baca ayat tentang laknatnya Allah kepada pemakan riba. Dia baca Quran tapi dia tetap makan riba. Dia baca ayat Quran tentang haramnya bergosip, berghibah. Dia baca itu ayat, cuman dia tetap gosipin orang. Dia baca ayat tentang haramnya atau bahayanya durhaka pada orang tua. Dia baca itu ayat tapi tetap durhaka sama orang tua. Ini ibaratnya baca Quran tapi dilanggar. Sama dengan budak yang kedua tadi, baca cuman kagak dikerjain. Nah yang ketiga lebih hebat lagi. Al-Quran dia punya, cuman gak pernah dibaca, Bu. Al-Quran jadi pajangan doang. Kalau di lemari Al-Qurannya ada 5 macam. Masya Allah. Kadang-kadang pajangan depan rumah Al-Quran 30 juz. Tulisannya kecil-kecil banget, 30 juz. Gak pernah baca, jadi pajangan doang. Ada orang di rumahnya, ketika kita masuk, Masya Allah, apa itu? Pajangannya surah Yasin. Kalau kita tanya, ente baca Yasin tiap hari? Kagak. Kalau ada yang meninggal doang baru baca Yasin. Itu pun kalau ada yang meninggal, kalau dia datang tahlilan ya. Kalau nggak ada tahlilan nggak baca surah Yasin. Nah ini ibaratnya budak yang ketiga, dapat perintah cuman nggak dia baca. Nah kita sekarang termasuk dari kelompok yang mana nih? Yang bisa jawab kita masing-masing, Bu ya Pak. Saya nggak bisa mengklaim ente nomor 1, nomor 2, enggak. Kita jawab sendiri. Makanya kalau kita merasa, aduh Beb, ini ternyata nomor 3, ayo dong naik ke nomor 1. Ini masih nomor 2, ayo naik, mumpung Ramadan. Tinggal bentar lagi Ramadan, tinggal 5 hari lagi kelar, hadirin. Naik ke peringkat pertama. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Sebab Al-Quran ini Allah turunkan hudan linnas, petunjuk bagi kita. Nah kalau kita mau contohkan lagi Bapak Ibu sekalian, kalau Al-Quran ini kan tuntunan ya. Bahkan dinyatakan di dalam hadis Al-Quran itu adalah imamnya kita. Makanya ketika nanti manusia meninggal dunia, waktu ditanya oleh malaikat mungkar wa nakir di dalam barzakh, kan ditanya 5 pertanyaan. Ini ibaratnya udah saya kasih bocoran dulu ya. Jadi ntar kalau mungkar nakir nanya udah tahu jawabannya nih. Ditanya mungkar nakir 5 pertanyaan. Man rabbuk, wa man nabiyuk, wa man ikhwanuk, wa ma qiblatuk, wa ma imamuk. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa saudara-saudaramu. Kemudian juga siapa apa kiblatmu dan apa imammu. Nanti kita bakal jawab, hadirin. Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah nabi untuk kita, muslimin adalah saudara-saudara kita, Ka'bah adalah kiblat saya, Al-Quran adalah imam saya. Jangan salah jawab Pak. Tertanya apa imamnya? Ustaz Hidayat imam saya. Bukan. Imam kita Al-Quran. Al-Quran ini imam kita, hadirin. Nah tentunya yang namanya imam kan harus diikutin. Ibaratnya kalau Al-Quran imam berarti kita makmum. Yang namanya makmum itu lakukan apa yang dilakukan imam. Contoh kayak sholat berjamaah, hadirin. Imamnya ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud, kan begitu aturannya. Yang namanya makmum harus ikutin gerakan imam. Coba deh bayangin hadirin, kalau imamnya belum ruku, tahu-tahu makmum dia sujud, kira-kira sah nggak sholatnya dia? Nggak sah. Ini imam masih berdiri, dia udah sujud kelamaan, imam sujud aja duluan. Nggak sah hadirin. Tidak benar yang kayak begitu. Nah begitu juga kalau orang dia bilang Al-Quran adalah imam saya, ternyata dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai panutannya, dia tidak kembalikan semua pada Al-Quran, yang kayak begini percuma. Makanya inilah makna dari ucapan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan, man ja'alal Quran amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alal Quran wara'a zahri sagahu ilan nar. Nabi bilang, barang siapa yang menjadikan Al-Quran amamahu di depan dia, qadahu ilal jannah, maka Al-Quran bakal bimbing dia masuk ke dalam surga. Wa man ja'alal Quran wara'a zahri, dan barang siapa menjadikan Al-Quran di belakang badannya, sagahu ilan nar, maka Al-Quran yang bakal nyeret dia masuk ke dalam api neraka Allah. Tuh. Nah, maksudnya gimana nih hadis Nabi? Maksudnya tadi seperti saya bilang,
jadikan Al-Quran imam kita. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Janganlah kita berucap, jangan kita beraktivitas, jangan kita melakukan kegiatan apapun sebelum merujuk pada Al-Quran. Boleh atau tidak boleh, halal atau haram, diizinkan atau tidak diizinkan. Kalau ternyata diizinkan, dibolehkan, dihalalkan, jalankan, silahkan. Arti ini adalah perkara yang diizinkan oleh syariat, tapi ternyata dalam Al-Quran dilarang, maka tinggalkan hadirin. Nah ini yang menjadikan Al-Quran di depan dia, amamahu. Arti dia merujuk semuanya kembali pada Al-Quran. Boleh atau nggak boleh? Kalau boleh jalankan, nggak boleh tinggalkan. Gampang hadirin. Cuman kadang yang namanya hawa nafsu, kadang syaitan ini terus berusaha mengajak kita ini agar cinta kepada dunia, terperosok kepada dunia sehingga kita lupakan apa Al-Quran. Al-Quran bilang haram, nggak apa-apa deh sekali-sekali. Al-Quran bilang ini tidak boleh, tidak diizinkan dalam syariat. Cari cara biar boleh gimana ya? Ini kan ada orang zaman sekarang begitu, udah jelas haram, dipikirin gimana biar bisa jadi halal. Ini kadang-kadang kita dapatkan, kadang-kadang orang nanya Pak ke kita, nanya ke kita, Beb, Bu, nanya tentang suatu masalah. Ini kadang-kadang bukan nyari kebenaran, nyari pembenaran. Beb, kalau saya melakukan ini boleh nggak? Nggak boleh. Beb, gimana biar jadi boleh ya? Gimana biar jadi boleh? Haram, gimana biar jadi halal? Kalau biar halalin, gimana caranya? Nah ini nggak dibenarkan hadirin. Laisa fi dinillahi min hiyali. Agama ini nggak boleh kita permainkan seperti itu. Makanya kalau dia jelas haram, tinggalkan. Dan sebaliknya kata Nabi, barang siapa menjadikan Al-Quran di belakang badannya, apa maksudnya? Arti dia lakukan pekerjaan, ucapan yang dikerjakan semuanya dia, nggak peduli dengan Al-Quran, nggak lihat lagi ini halal haram, boleh nggak boleh, diizinkan atau nggak diizinkan. Yang penting saya bisa mendapatkan harta, yang penting saya bisa naik jabatan, yang penting saya bisa melakukan ini dan itu. Akhirnya hadirin, Al-Quran yang bakal nyeret dia masuk ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Makanya ini perlu kita jadikan Al-Quran benar-benar panutan kita, hudan linnas, petunjuk. Itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau kembali kepada Al-Quran, subhanallah, semua yang kita harapkan ada pada Al-Quran. Yang kita inginkan rujuk pada Al-Quran, maka kita bakal mendapatkan jalan keluarnya hadirin. Sebab Al-Quran ini diberikan oleh Allah sebagai solusi buat kita, petunjuk. Arti kita kalau lagi mentok, bingung, ada masalah, apa yang harus saya lakukan? Kembali pada Al-Quran. Makanya dahulu ada satu orang ulama di Hadramaut, hidupnya terlihat selalu bahagia. Sampai orang-orang bingung. Dia bilang, ya Syekh, kok gak pernah kelihatan sumpek ya? Ente kan hidup di dunia. Dunia ini kan darul mihan, tempat ujian dari Allah. Makanya kita Pak, kebahagiaan di dalam dunia ini gak ada yang abadi. Ente bahagia sekarang, besok nangis kita. Sekarang tertawa, besok sedih kita. Ya begitulah keadaan dunia hadirin. Jadi nggak ada yang tetap, semuanya pasti berubah-ubah. Maka ini orang-orang bingung lihat ini Syekh kok selalu tersenyum, bahagia, kayak nggak punya problem. Sampai ditanya, ya Syekh, ente kok nggak pernah kelihatan sumpek? Dia bilang, gimana mau sumpek? Sumpek sih pernah, cuman aneh tahu jalan keluarnya. Dibilang apa jalan keluarnya? Balik pada Quran. Aneh kalau sumpah, aneh baca Quran. Baca Quran, subhanallah, dapat jawaban dari Allah, dapat solusi dari Allah. Tuh lihat. Kalau kita kalau sumpah naik ke puncak, naik ke puncak ya, biar ngilang sumpah, stres. Iya, ente jalan ke puncak baru nyampe Cibubur dia tambah stres gitu, macet nggak kelar-kelar. Udah nyampe puncak, alhamdulillah, hilang stres saya. Iya, giliran pulang kena macet lagi, stres lagi di sini. Jadi bukan solusi sebenarnya Al-Quran. Makanya Bapak Ibu sekalian, contoh nih, contoh. Sebagaimana firman Allah, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ini ayat asbabun nuzulnya. Ketika datang salah satu sahabat Nabi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan putra saya sekarang ditawan sama orang kafir Mekah.
tolong atau seorang kafir suatu daerah yang memerangi Islam, tolong ya Nabi doakan biar anak saya selamat. Kata Nabi Muhammad, maukah engkau aku ajarkan hal yang lebih baik daripada doa saya? Dibilang, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, 3 perkara. Kalau kau jalankan 3 hal ini, kata Nabi Muhammad, itu lebih afdal dibandingkan doa saya. Kita tahu Pak, doanya Nabi mustajab, doanya Nabi dikabulkan oleh Allah. Tapi Nabi bilang, kalau kau lakukan 3 hal ini, maka itu lebih afdal daripada doa saya. Di sini maksudnya Nabi Bapak adalah, kalau seandainya hal yang mujarab cuma doa Nabi, kesian kita Pak, umatnya Nabi yang sekarang ini. Ya, sahabat enak, ada masalah datang ke Nabi didoain kelar. Nah kita gimana ya? Makanya Nabi ini pikirannya jauh ke depan. Dia pikirin ini, kita nih yang dipikirin. Nanti umat-umat setelah saya nggak berjumpa dengan saya, kalau mereka amalkan 3 hal ini, itu lebih baik dibandingkan doa saya, kata Rasulullah. Dibilang, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, ittaqillah, tingkatkan takwamu pada Allah. Wasbir, bersabarlah akan ujian dari Allah. Wa aktir min qaulin la haula wala quwwata illa billah, dan perbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Kalau kau amalkan 3 hal ini, hai sahabatku, itu lebih manjur dibandingkan doa saya. Maka ini sahabat adalah, baik ya Rasulullah. Pulang ke rumah, istrinya nanya, gimana suamiku? Sudah didoakankah oleh Nabi Muhammad untuk anak kita? Kata sahabat ini, enggak, Nabi enggak doain anak kita, tapi Nabi ngasih 3 hal yang mana kalau kita jalankan itu lebih manjur dari doanya Nabi. Dibilang, apa itu hai suamiku? Nabi nyuruh kita ningkatin takwa, meningkatkan ketakwaan pada Allah. Yang kedua, bersabar akan ujian dari Allah. Yang ketiga, perbanyak zikir la haula wala quwwata illa billah. Kata sang istri, kalau gitu kita amalkan. Tuh dia, enggak protes dia. Dari Nabi, amalkan udah. Maka dia tingkatkan takwa. Ini suami istri meningkatkan takwanya pada Allah. Sholatnya makin rajin, ibadahnya makin bagus, perbanyak ibadah dibandingkan sebelumnya, makin banyak ibadahnya, meningkatkan takwa. Kemudian bersabar akan ujian Allah ini. Tadinya kepikiran anaknya ntar gimana ya, mungkin disakiti, mungkin dibunuh. Ketika udah dapat perintah Nabi, dia bersabar. Udah, pokoknya yang diberikan Allah buat anak saya relakan, saya pasarkan pada Allah. Bersabar. Kemudian dijadikan wiridnya dia baca la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Ketika selang berapa hari dari kejadian ini, hadirin, tempat sang anak ditawan oleh orang-orang kafir ini. Ketika sang anak ditawan itu, subhanallah, melihat ini orang-orang kafir lengah, nggak ada yang jaga, nggak ada yang memperhatikan. Dia bilang, loh, biasa dijaga ketat, kok sekarang pada lengah. Sehingga dia berdiri, dia tinggalkan tempat penahanan dia, itu aman, nggak diganggu, nggak ditahan sama sekali, hadir. Subhanallah, dia bilang, keluar dengan mudah. Dia tinggalkan kampung musuh, jalan perlahan-lahan sampai berhasil keluar. Begitu sudah keluar, hadirin, dia lihat tuh ratusan ekor kambing dengan puluhan ekor onta milik orang kafir kampung tersebut. Subhanallah, nggak ada yang jaga. Pengembalanya nggak tahu kemana. Dia mikir, ini kalau aneh pulang sendiri, lenggang kangkung, orang bilang yang seneng cuma orang tua saya doang. Tapi kalau saya pulang bawa oleh-oleh nih, bawa pulang oleh-oleh bukan dari jalan-jalan Pak, habis ditawan perang, pulangnya bawa oleh-oleh, hadirin. Kalau saya pulang bawa oleh-oleh nih, ratusan ekor kambing, puluhan ekor onta, wah yang seneng orang Madinah semuanya nih. Dia bilang, sudah deh, saya coba bawa giring nih kambing dengan unta yang ada. Subhanallah Pak, Bu, itu kambing dengan onta digiring bisa dengan mudah nurut sampai kota Madinah, dan orang kafir gak ada yang ngejar dia. Sehingga begitu dia masuk Madinah disambut sama orang Madinah, sebab datang gak sendiri, bawa ratusan ekor kambing, puluhan ekor onta, semuanya bahagia, hadirin. Maka sang bapak pun bahagia, bukan kepalang, cuman campur bingung. Seneng anaknya selamat, bingung ini halal apa haram nih. Ini kambing sama onta dibawa oleh-oleh ini gimana hukumnya, halal apa haram? Datang pada Nabi Muhammad, dia bilang, ya Rasulullah,
Terus terang yang kau ajarkan kepada kami telah saya jalankan ya Rasulullah. Cuma sekarang saya bingung ya Nabi Muhammad. Kenapa? Ini kambing yang dibawa halal apa haram? Kata Nabi, hai sahabatku, itu halal, itu ghanimah, termasuk harta rampasan perang. Kenapa? Sebab orang kafir ini termasuk orang kafir yang memerangi umat Islam. Nah, ingat ya, orang non muslim yang memerangi orang Islam. Bukan tetangga non muslim boleh kita colongin mangganya ntar. Wah, ini tetangga non muslim nih, kata Habib ghanimah, bukan ghanimah, haram hukumnya ya. Jadi yang boleh kita ambil itu Pak adalah orang kafir yang merangin kita, tapi tetangga kita wajib kita hormati walaupun non muslim. Jadi walhasil kata Nabi itu harta rampasan perang, halal kata Rasulullah. Maka saat itu turun wahyu. Apa wahyunya? Itu firman Allah yang kita baca. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka ini ayat dikenal dengan ayat 1000 dinar katanya ya. Itu ayat 1000 dinar katanya. Jadi kalau mujarab, kalau orang amal ini insyaallah rezekinya dilancarkan sama Allah. Hakata ya ahbab. Kemudian mau apa lagi? Mau rezeki dimudahkan. Itu Nabi bilang suratul Waqiah, suratul Ghina. Kata Nabi, surah Al-Waqiah yang kalian baca itu suratul Ghina. Arti kalau ente baca, ente amalkan, dijamin rezeki bakal lancar kata Rasulullah. Surah Al-Waqiah. Makanya dulu Abdullah ibn Mas'ud, sahabat Nabi, ketika dalam keadaan sekarat mau meninggal, Amirul Mukminin Sayyidina Utsman ibn Affan jenguk. Sebab Ibn Mas'ud meninggal di masa khilafah Sayyidina Utsman ibn Affan. Sayyidina Utsman duduk menjenguk Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud yang udah kayaknya udah mau meninggal dunia. Sayyidina Utsman gak tega, nih teman dekatnya. Kata Sayyidina Utsman, ya Ibn Mas'ud, maukah engkau aku panggilkan dokter untuk membantu memeriksamu? Kata Ibn Mas'ud, jangan ya Utsman. Kenapa? Yang bikin aneh sakit nih dokter. Kenapa? Sebab aneh sekarang nih ngerasain sakit cuma di sini. Cuman kalau dokter periksa akhirnya timbul penyakitnya banyak banget. Ente punya penyakit ini. Udah deh, jangan panggil dokter, biar aneh terima apa yang diberikan Allah buat saya. Terus kata Sayyidina Utsman, gini nih kalau gitu, ente kan punya anak-anak, banyak anak perempuan masih kecil-kecil ya Ibn Mas'ud. Kalau ente meninggal, aneh khawatir dengan keadaan anak-anak ente. Gini, aneh kirimin ya uang dari Baitul Mal buat anak-anak ente kalau ente meninggal. Sebab Ibn Mas'ud bukan orang kaya. Apa jawab Ibn Mas'ud? "La ya Amirul Mukminin, jangan. Anda enggak perlu harta dari Baitul Mal." Tapi gimana anak-anak ente? Ibn Mas'ud dibilang, ya Sayyidina Utsman, terus terang aneh enggak khawatir tentang ekonomi anak-anak saya. Keuangan anak-anak saya aneh enggak khawatir. Dari sekarang aneh enggak khawatir. Kenapa? Sebab tiap malam udah aneh ajarin, tiap malam baca surah Al-Waqiah. Lihat. Yakin sahabat Nabi ya. Anda udah ajarin mereka surah Al-Waqiah, masa jatuh miskin, masa susah ekonominya. Ya kalau kita kadang-kadang hadirin ini harga minyak naik, panik semua kita ya. Baca surah Al-Waqiah, rutinin hadirin surah Al-Waqiah. Itu rezeki bakal dilancarkan. Mau harga barang tinggi setinggi-tingginya, Allah bakal bukain pintu rezeki dari pintu yang lain buat kita. Makanya surah Al-Waqiah kita amalkan, praktekkan. Mau apa lagi? Mau selamat dari azab kubur, surah Tabarok. Mau selamat dari gangguan jin dan syaitan, Ayatul Kursi. Artinya semua nih yang terdapat dalam Al-Quran, hadirin subhanallah, itu semuanya manfaat buat kita. Bahkan dinyatakan surah Yasin, ya kata Nabi, surah Yasin adalah maguri Allahu, surah yang dapat ganjaran atau dapat manfaatnya sesuai dengan niat yang kita baca. Niat kita apa? Niat kita hal untuk mendapatkan, baca di surah Yasin, insyaallah qabul hajat. Bahkan hadirin dulu, terakhir ada satu sahabat ketika melakukan perjalanan, dia ini nggak punya uang sehingga akhirnya ikut rombongan. Ini sahabat ikut rombongan. Kata ketua rombongan bilang, karena ente nggak punya uang, maka ya sudah, engkau boleh ikut sama kita, cuman tugas ente khidmah, kerja sama kita ya. Jadi ente boleh ikut, cuman ente khidmah. Jadi waktu kita istirahat, ente yang nyiapin makan, ente yang bersihin nampan, ente ikut gratis, cuman ente kerja. Kata ini sahabat, baik. Dalam perjalanan, waktu di tengah-tengah perjalanan,
Kata ketua rombongan, udah kita istirahat tengah malam di tengah padang pasir, kita bikin tenda. Pas lagi tidur hadirin, tiba-tiba datang seekor ular padang pasir yang berbisa mematuk ketua rombongan. Ular berbisa, sehingga dimulai nih menggigil, kesakitan ini ketua rombongan. Ngelanjutin perjalanan, diperkirakan udah keburu meninggal nih orang. Balik ke kampung awal juga keburu meninggal. Kenapa? Udah di tengah-tengah perjalanan, jadi nggak ada jalan lain. Di depan mata ketua rombongan mati udah. Akhirnya dia minta tolong, ada nggak dokter biar bantu saya? Dia bilang nggak ada dokter, tapi ada sahabatnya Nabi Muhammad, kali aja dia bisa bantu ente. Dia bilang ya sudah, panggil tuh sahabatnya Nabi Muhammad. Maka didatangkan sahabat Rasulullah ini. Hadirin, ini sahabat Rasulullah bukan dokter pak, dia juga nggak ngerti apa-apa. Nanganin kasus ini dia bingung. Cuma dia bilang, engkau kan sahabat Nabi Muhammad. Dia bilang iya, tolong bantu saya, nih kaki saya habis dipatuk ular. Tolong gimana caranya? Kata sahabat Nabi, ya sudah coba ya. Sahabat Nabi bu duduk di depan ketua rombongan, dipegang tuh kaki yang dipatuk ular tersebut, dipegang kemudian dibacakan surah Al-Fatihah. Ini sahabat juga bingung mau baca apa. Nabi gak pernah ngajarin cara ngobatin begini, cuman dia ingat surah Al-Fatihah. Maka dia bilang, ya Allah, saya niatkan dengan membaca surah Al-Fatihah ini, insya Allah ini orang dikasih kesembuhan. Baca Fatihah kemudian diusap, sembuh. Hadirin, sampai ketua rombongan bilang, oh kalau begitu sudah, engkau ikut kita gratis dan engkau dapat VIP, orang yang terhormat. Jadi gak perlu kerja lagi, itu yang kita suguhkan makan. Bahkan ketua rombongan khidmah pada nih sahabat. Ini sahabat Nabi sampai bingung. Hadirin, ini kira-kira duit yang dikasih ke saya, jamuan buat saya, ini halal apa haram nih? Gara-gara baca Al-Fatihah saya dapat jamuan kayak begini. Akhirnya pas punya kesempatan datang pada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, cerita. Ya Rasulullah, terus terang saya bingung, ini jamuan dari ketua rombongan buat saya disuguhkan makan, disuguhkan minum, dikasih uang, dikasih pakaian, dikasih hadiah. Kira-kira halal apa haram ya Nabi? Kata Nabi halal. Asyahid di sini hadirin, bukan hadiahnya ya, tapi bacaan Al-Fatihah dari sahabat ini. Subhanallah. Makanya sudah terbukti Bapak Ibu sekalian, ini yang membuktikan bukan orang Islam loh, orang non Muslim. Itu salah satu profesor di Jepang sana melihat air yang dibacakan doa dengan air yang tidak dibacakan doa itu beda, walaupun dari mata air yang sama. Ketika diteliti, air ini jangankan dibaca doa bu, disebutkan kalimat-kalimat yang baik aja, dengan air yang satu lagi disebutkan kalimat-kalimat yang buruk. Itu ketika diteliti hadirin beda hasilnya. Ini dengan kalimat doang, kalimat yang baik. Lalu bagaimana dengan suratul Fatihah? Gimana dengan Al-Quran? Gimana kalau kita mau minum baca Bismillahirrahmanirrahim? Subhanallah. Makanya hadirin, ini segalanya ada dalam Al-Quran. Kalau kita ngerasa, saya nggak paham Quran, hadis Nabi sebagai terjemahan atau makna daripada Al-Quran. Kita nggak paham hadis Nabi, tanya pada para ulama. Bukankah Allah nyatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka oleh karena itu hadirin, ini bulan Ramadan adalah bulan yang identik dengan Al-Quran. Jangan lepaskan diri kita dari Al-Quran, dan berusahalah baca dan pahami terus Al-Quran. Bukan cuma di bulan Ramadan, tapi nanti berlanjut di bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, Muharram sampai Ramadan tahun berikutnya. Cara baca kita udah berubah lagi, memahami Al-Quran bakal lebih dalam lagi hadirin. Dan insya Allah Allah bukakan pintu taufik buat kita semuanya, pintu hidayah buat kita semuanya, hingga kita bisa memahami dari apa yang terdapat dalam Al-Quran. Amin ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya khair. Al-Fatihah bil qabul wa tamassul ma'mul yaghfir walidina walidikum amwatina amwatikum amwatil muslimin ajma'in. Anallahu ta'ala taghashahum rahmah wal maghfirah rizqal jannah farij 'ala al muslimin yakhtim lana lakum bil husna wa huwa radin 'anna wa Allah ta'ala yaftah 'alaina fahmal Qur'an al-karim wa anna Allah ta'ala yu'inana ala siyam wal qiyam yahfazna an jamil atham. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dawahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.